Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berjumpa lagi bersama saya di My English Class Channel. Baiklah teman-teman semua, nah pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi lagi dalam bahasa Inggris, yaitu tentang penggunaan verb phrase. Nah, apa yang disebut dengan verb phrase itu sendiri dan bagaimana cara menggunakannya di dalam sebuah kalimat bahasa Inggris. Nah, bagi teman-teman yang masih belum memahami tentang penggunaan verb phrase ini, yuk kita simak sama-sama videonya. Nah, baik. Nah, untuk definisi dari verb phrase itu sendiri, verb phrase itu merupakan susunan dari beberapa kata atau kumpulan dari beberapa kata. Contohnya put sama of kita satukan, maka dia menghasilkan sebuah makna sendiri atau menghasilkan sebuah arti sendiri yang artinya itu adalah sebuah kata kerja. Nah, itulah yang disebut dengan verb phrase atau frasa yang berupa kata kerja. Paham ya teman-teman sampai di sini untuk definisi dari verb phrase itu sendiri. Nah, di sini saya sudah mencantumkan dua bentuk dari verb phrase itu. Yang pertama ada yang dalam bentuk separable dan yang kedua ada yang non separable. Nah, yang separable ini maksudnya adalah penggunaan dari verb phrase yang bisa dipisah di dalam sebuah kalimat. Nah, untuk contohnya kita tengok dulu contohnya di bawah ini. Misalnya kita menggunakan yang separable atau yang kata verb phrase yang bisa dipisah. Contohnya seperti ini. I turn on the light. Nah, ini kan disatukan antara turn-nya sama on-nya itu disatukan. Nah, kalau misalnya kita pisahkan, I turn the light on. Nah, on-nya kita letakkan di ujung, sementara turn-nya kita letakkan setelah subjek. Nah, maka kedua kalimat ini kita betulkan. Kenapa? Karena dia memang katanya itu bisa dipisah. Nah, yang untuk pemisahan yang seperti I turn the light on ini, nah ini adalah yang dalam bentuk separable-nya atau yang bentuk dipisahnya. Jadi katanya itu verb phrase-nya itu bisa kita pisah letaknya, namun artinya tetap sama. Nah, sementara kalau yang untuk non separable itu adalah kata verb phrase yang tidak bisa dipisah, dalam artian misalnya kita contohkan satu, I get off. I got off the bus. Nah, I got off ini artinya saya keluar dari bus. Nah, got off ini harus kita satukan di dalam sebuah kalimat. Nah, ini baru betul kalimatnya. Jika kita pisahkan atau kita separablekan, I got the bus off, maka kalimat ini bisa dikatakan kalimat yang salah. Paham ya teman-teman sampai di sini antara perbedaan yang separable atau yang non separable itu. Nah, untuk kata-katanya sendiri bisa kita lihat di sini ada beberapa contoh yang sudah saya berikan pada teman-teman. Contoh dari kata-kata verb phrase yang menghasilkan sebuah kata kerja. Nah, contohnya put off. Put off ini adalah kumpulan dari dua kata ini. Yang pertama put yang artinya meletakkan dan yang kedua adalah off artinya mati. Nah, kalau kita gabungkan keduanya ini, I put off berarti artinya itu sama dengan postpone. Postpone itu menunda. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, dia menghasilkan sebuah kata kerja baru lagi, yaitu menunda. Paham ya? Nah, contoh yang kedua, put on. Put on ini adalah dua kata. Di sini ada put dan di sini juga on, ada on. Nah, kalau kita satukan kedua katanya ini, maka dia menghasilkan satu arti, yaitu mengenakan atau menggunakan atau memakai sebuah baju. I put on this coat. I put on this coat. Nah, saya mengenakan pakaian ini. Mengenakan. Paham ya teman-teman? Nah, mengenakan itu adalah kata kerja. Nah, kalau misalnya put back berarti meletakkan kembali atau menaruh kembali ke tempat semula. Nah, kalau put away ini ada dua kata, put sama away. Yang put ini artinya juga meletakkan, away ini keluar. Nah, kalau misalnya kita satukan, artinya kita menaruh ke tempat yang khusus atau menaruh ke tempat tertentu yang sudah ditentukan atau put them away. Put them away berarti kita meletakkannya di tempat yang sudah dikhususkan, seperti itu. Nah, kalau untuk look for ini ada dua kata. Yang pertama look, yang kedua for. Nah, kalau kita artikan satu-satu, look ini artinya memperhatikan, sementara for ini artinya untuk
atau selama. Nah, kalau kita satukan kedua dari kata ini maka artinya mencari. Nah, ini mencari itu adalah sebuah kata kerja. Nah, itulah yang disebut dengan yang namanya verb phrase. Paham sampai di sini ya teman-teman? Nah, lanjut kita ke contoh berikutnya, hand in. Hand ini kalau dipisahkan artinya hand ini adalah tangan, sementara in ini di dalam. Nah, kalau kita satukan antara hand sama in ini, maka dia menghasilkan sebuah arti yaitu mengasih. Contohnya seperti tugas, I hand in this homework to our teacher. Saya memberikan atau mengasih tugas ini. Nah, mengasihkan tugas. Biasanya kata-kata yang sering digunakan di dalam persekolahan. Nah, pick up ini kalau kita satukan antara pick sama up ini maka artinya menjemput. Nah, paham ya teman-teman sampai di sini. Nah, sementara yang untuk turn on itu sendiri, turn on itu misalnya I turn the light on, berarti turn sama on ini kalau kita satukan maka dia bisa menghasilkan sebuah arti baru yaitu menghidupkan. Saya menghidupkan lampu misalnya. Nah, itulah beberapa kata yang bisa disebut dengan verb phrase atau frasa yang menghasilkan sebuah kata kerja. Nah, ini artinya semuanya di dalam bentuk kata kerja. Paham teman-teman sampai di sini? Nah, untuk yang non-separable-nya sendiri sebagai bahan perbandingan saja bagi teman-teman agar lebih memahami materinya ini. Nah, yang pertama into, yang kedua get off, yang ketiga get in. Nah, into ini artinya sendiri misalnya she run into Bob. Kepada. Get off ini artinya keluar. Sementara get in ini juga bisa kita artikan sebagai masuk. I get in the bus. Biasanya kita gunakan untuk bagian-bagian perangkat-perangkat yang di luar. Nah, kalau get off ini artinya keluar. Paham ya teman-teman sampai di sini? Sementara kalau misalnya kita pisahkan antara get sama off ini, artinya itu berbeda sekali. Get ini mendapatkan, off ini mati. Nah, artinya kalau disatukan secara perkata maka tidak nyambung hasilnya. Tapi kalau misalnya kita gabungkan artinya maka menghasilkan arti yang sesuai yaitu keluar. Paham ya teman-teman? Nah, kita lanjutkan kepada contoh kalimatnya di sini. Yang pertama kita lihat I pick you up from school. Saya menjemput kamu dari sekolah. Berarti pick you up-nya ini adalah kata yang separable yang bisa dipisah. Maka pick-nya kita taruh setelah subjek. Karena fungsinya sebagai kata kerja, maka kita harus memfungsikannya di dalam sebuah kalimat sebagai kata kerja juga. Biasanya kata kerja itu diletakkan setelah subjek. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, kalau untuk contoh yang kedua, she run into Bob. Dia berlari ke si Bob. Nah, she run into Bob ini, run into ini tidak bisa kita pisah karena ini adalah kata yang non-separable atau tidak bisa dipisah dengan kata kerjanya yang semula. Misalnya she run Bob into, nggak bisa seperti itu. Tapi yang betulnya adalah she run into Bob. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, untuk contoh selanjutnya I turn on the light. Saya menghidupkan lampu. Nah, I turn the light on. Nah, ini juga betul, ini bisa kita pisah. Kalau untuk penggunaan turn on, saya menghidupkan lampu, saya menghidupkan lampu. Nah, untuk contoh selanjutnya, we put off our trip. Nah, ini artinya kita menunda perjalanan kita. Kita juga bisa menggunakan yang namanya we put our trip off. Boleh, karena dia termasuk yang separable. Nah, untuk contoh selanjutnya, I put it back on her desk. Nah, saya meletakkan kembali pada mejanya. I got off the bus. Saya keluar dari bus. I got the bus off. Ini adalah contoh kalimat yang salah yang telah kita pelajari tadi. Nah, gimana teman-teman untuk penggunaan verb phrase ini? Nah, jadi untuk kesimpulannya, verb phrase itu adalah satu kumpulan kata atau kumpulan dari beberapa kata yang menghasilkan sebuah kata kerja. Paham ya teman-teman sampai di sini? Nah, untuk fungsinya sendiri juga difungsikan sebagai kata kerja di dalam sebuah kalimat. Paham? Nah, mungkin cukup sekian dulu video singkat ini dari saya. Nah, jangan lupa di subscribe dan like ya teman-teman. Nah, thank you very much and thanks for watching and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.